Bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, Allah penolong bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami ada di hari Sabat-Mu, kami ada di bulan yang baru Agustus 2021. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, saatnya kami mendengarkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus urapi kami, berbicaralah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom buat kita semua. Shalom. Iya, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena kita masuk di hari Sabatnya Tuhan persis awal Agustus. Tanggal 1 Agustus 2021. Ya, ada program pemerintah memasuki bulan Agustus. Kita wajib pasang bendera dari tanggal 1 sampai akhir Agustus. Kalau kami masih belum, mungkin sesudah ibadah kami baru pasang bendera ya. Tapi mulai tanggal 1 Agustus. Itu program pemerintah. Yang kedua adalah hari ini ketika kita memperingati, maksudnya ketika kita ada di bulan Agustus, bagi bangsa kita Indonesia itu adalah bulan merdeka. Nah, tetapi merdeka sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Maka hari ini tema kita adalah tidak ada nama lain. Titik 2, Yesus, tanda seru 3 kali. Ya, itu dia temanya, tidak ada nama lain. Titik 2, Yesus, tanda petik 3 kali. Nah, hari ini merupakan sebuah mukjizat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau yang ada di Singapura secara khusus, dan seluruh sahabat Facebook, seluruh sahabat yang bisa melihat siaran ini, saya mau katakan hari ini adalah hari mukjizat. Karena kita sudah 7 bulan meninggalkan tahun 2021 yang kita tahu kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu mukjizat? Perlu kita tahu, nanti bisa cek di media nasional apapun itu, ya, perpindahan 31 Juli ke 1 Agustus. Ada banyak orang yang nggak sempat masuk ke bulan Agustus. Really? Ini sungguh. Ya, dia hanya bisa sampai di end-nya di Juli 2021. Tapi dia tidak bisa masuk di bulan yang baru Agustus 2021. Saya jadi teringat perjalanan bangsa Israel. Dari seluruh bangsa Israel yang berangkat dari Mesir. Berangkat dari Mesir. Ya, hanya 2 yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb. Tapi hari ini kita ada. Sebagaimana kita ada, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Setuju dengan program pemerintah PPKM darurat sampai besok hari? Ya, kita setuju. Kita dukung program pemerintah. Kita ikuti prokes dengan ketat? Ya, kita ikuti 3M, 5M, 6M. Kita working from home, stay at home. Ya, kita setuju dengan itu. Kita dengar-dengaran dengan pimpinan rohani kita. Ya, kita setuju dengan itu. Hari ini kita masih ibadah online. Kita setuju dengan itu. Cukupkah? Tidak. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Jadi tema kita tidak ada nama lain. Titik 2, Yesus, tanda seru 3 kali. Hari ini ketika kita ada dan kita boleh memuji menyembah Tuhan, kita boleh mendengarkan Dia lewat pemberitaan firman Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwasanya ketika kita boleh masuk di Agustus 2021, saya percaya sepanjang Agustus 2021, perkenanan, penyertaan, perlindungan Tuhan adalah sempurna atas setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita boleh masuk hari ini di Agustus 2021. Ada banyak yang akan kita kerjakan, ada banyak yang kita pikirkan, ada banyak keinginan hati, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingat, semua kita, orang percaya, tidak percaya, hari ini mengalami kesesakan yang sama. Pandemi COVID-19.
Tapi ada firman Tuhan yang berkata, sebab penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Itu Roma 8 ayat 18 katakan. Tapi hari ini ketika kita berkata tidak ada nama lain, titik 2, Yesus tanda seru 3 kali. Mau kita katakan, mau kita siarkan bahwasanya hidup dan seluruh kehidupan kita semuanya bergantung kepada Allah saja. Sebagai pemilik otoritas yang tertinggi daripada hidup dan maut. Kita bersyukur karena hari ini, saya terlalu percaya. Kita bersyukur karena semua apa yang kita pikirkan sampai hari ini ada dalam pengaturannya Tuhan. Bagi jemaat yang ada di Singapura, secara khusus untuk keluarga yang kau tinggalkan di kampung halaman, suami, anak, orang tua, sanak saudara. Ketika engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yakin dan percayalah, Allah Immanuel juga akan melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang kita cintai. Pun jika mereka terpapar, misalnya, itu tidak akan merengkuh maut dari mereka. Maut tidak berkuasa. Itulah dia kenapa dikatakan, mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika bangsa Indonesia mengangkat senjata walaupun mayoritasnya hanya bambu runcing, mereka berperang mengusir penjajah sampai mereka mendeklarasikan, maksudnya Indonesia mendeklarasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 merdeka. Maka hari ini saya mau katakan, ketika kita siapapun yang bersama dalam siaran ini, siapapun kita yang bersama dalam ibadah ini, saya mau pastikan engkau harus menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu. Tapi Pak Pendeta, saya belum terima Yesus, tapi saya masih hidup loh hari ini, kata Pak Pendeta. Kemurahan Tuhan, benar. Tapi ketika engkau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka akan ada perbedaan tempat. Itu rahasia kehidupannya. Maka hari ini tugas kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, yang pertama tolong dicatat, jika engkau belum menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupmu, maka engkau harus mengambil sebuah tindakan iman, engkau harus terima Dia. Di Batam ada satu jemaat, hari ini saya akan follow up, dan biar besok sesegera mungkin, seperti proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita akan follow up, kita akan baptis. Karena kenapa? Hari ini adalah hari-harinya percepatan Tuhan. Hari percepatannya Tuhan, akselerasinya Tuhan. Dan kita sedang bertanding. Ada kubu surga, ada kubu neraka. Semua saling tarik-menarik. Kemarin di Batam ada 13 jiwa yang terhilang karena terpapar COVID-19. Saya renung-renungkan. Di antara 13 itu adakah yang sudah menerima Kisah Para Rasul 4 ayat 12? Ataukah mereka semuanya merupakan bilangan-bilangan jiwa yang terhilang? Saya berpikir sampai ke situ. Tapi dengar baik. Ketika kita pertama-tama mau menerima itu, maka akan ada sebuah sebuah motor dalam diri kita yang akan terus menggerakkan kita untuk mau mensiarkan tidak ada nama lain selain Yesus untuk kita bisa menerima keselamatan. Pun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita ada, itu karena Tuhan. Tapi jangan takut. Filipi 1 ayat 21 berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya pun di tengah-tengah pandemi COVID-19,
jika kita sudah menggenapi Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dalam hidup kita. Kita tidak punya lagi ketakutan. Kemana akhir daripada hidup kita? Akhir hidup kita adalah bersama-sama dengan Yesus. Roma 14 ayat 8 berkata, sekali lagi nanti bisa dicatat, bisa dibaca. Roma 14 ayat 8 dikatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati itu untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8. Nah, Roma 14 ayat 8. Jika kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan adalah mensiarkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini. Sudahkah kita kerjakan? Sudahkah kita lakukan? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya engkau yang ada di Singapura. Mungkin kau tidak bisa pergi seperti penginjil-penginjil ke daerah-daerah, kemana-mana. Tapi Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 memberikan hikmat kepada saya sebagai gembalamu secara khusus. Mari kita pakai media yang ada pada kita. WhatsApp boleh, Facebook oke, apalagi media sosial kita, IG, apalagi Twitter. Pakai semaksimal mungkin. Sebab Tuhan sendiri berkata, kita harus memulai segala sesuatu dan kita harus setia di dalam itu, yaitu perkara-perkara yang kecil. Saya mau tanya, susahkah, sulitkah mengetik di status WhatsApp? Tidak ada nama lain, .2, Yesus tanda seru 3 kali, post. Sulitkah? Keluar biayakah? Kita harus merenung dulu kah? No. Just typing. Ketik saja dan kirim. Di Facebookmu tidak ada nama lain, .2, Yesus tanda seru 3 kali, langsung post, langsung kirim. Daripada media sosial kita pakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang tidak membangun. Nah, hari ini Roma 14 ayat 8. Biar jelas, mari kita buka Roma 14. Roma 14 ayat 8 berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. The question is, the problem is, khusus tema kita, tidak ada nama lain selain Yesus, yang ayatnya dari Kisah Rasul 4 ayat 12, sudahkah kita siarkan? Sudahkah kita sharekan? Sudahkah kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita? Terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, ketika dikatakan jika kita hidup untuk Tuhan, artinya kita harus menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan karena kita pendeta, bukan karena kita pengerja gereja, bukan karena kita full-timer gereja, tetapi karena kita adalah orang percaya. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika kita hidup, kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, kita memberitakan kabar baik. Jangan lupa, hidup kekristenan adalah salah satunya melaksanakan amanat agung. Melaksanakan amanat agung sama seperti yang saya jelaskan barusan. Mari, hari ini, ketika kita mengalami mukjizat, kita bisa masuk di bulan Agustus 2021. Share, siarkan, bagikan itu kepada sebanyak mungkin orang. Karena kenapa? Ketika kita bisa melakukan itu, setidak-tidaknya kita dapat menolong orang-orang yang sedang panik, orang-orang yang sedang mencari alternatif keselamatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada nama lain. Nah, Yesus satu-satunya. Hari ini saya mau kasih tahu, siapapun kita yang bersama dengan kami dalam ibadah GBI Miracle Service, Jemaat Bisan Singapura dan Tiban Center Batam, saya mau kasih tahu, ayo yang belum, mari ambil keputusan, ambil tindakan iman.
Jika engkau di Singapura, ada banyak hamba Tuhan yang bisa membantu. Jika engkau di Batam, apalagi. Hari ini, firman Tuhan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Harus dan harus kita beritakan. Harus dan harus kita syiarkan. Harus dan harus kita sharekan. Tadi malam saya ikut Zoom dengan salah satu sinode. Ketua sinodenya memberikan harapan. Mulai besok, mulai 1 Agustus 2021, apapun tema khotbahmu, endingkan dengan Yesus. Karena terlalu banyak gereja yang berkhotbah tentang kemakmuran. Banyak kali gereja yang berkhotbah tentang bagaimana hidup beruntung, hidup diberkati, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sumbernya Yesus itu jarang sekali diberitakan. Maka itu hari ini tema saya angkat, tidak ada nama lain, Yesus. Saya setuju dengan pendapat ketua sinode gereja itu. Terlalu banyak gereja, bagaimana beruntung, bagaimana betul kita sebagai orang percaya ditakdirkan hidup beruntung dan berhasil. Itu dikatakan dengan jelas di Yosua 1 ayat 8. Tapi inti daripada setiap khotbah tentang Yesus itu harus ditegakkan, harus ditegaskan, dan harus dinyatakan dengan secara gamblang hari-hari ini. Karena tadi saya katakan ini adalah masa-masa akselerasinya Tuhan. Tapi di sisi lain ada pertarungan dua kubu, surga dan neraka. Ketika saya teringat kubu surga, maka saya ingat, oh ini akan ada ibadah kita yang semarak, ibadah kita yang diurapi. Tapi ketika saya ingat kubu neraka, maka hari-hari saya ingat begitu banyak jiwa terhilang hari ini oleh karena terpapar COVID-19. Kalau dia belum menerima keselamatan, sungguh sangat kasihan. Tapi marilah kita hari ini, kita tukar mindset kita tukar paradigma kita, bahwasanya kita ada sampai hari ini, ya, oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita mau bicara COVID-19, tidak akan pernah putus. Apa istilahnya, ada varian baru katanya. Akan ada varian baru. Bahkan katanya akan ada vaksin yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Tapi berkali-kali dalam setiap tugas pelayanan saya, berkali-kali bahkan dalam live streaming Facebook saya katakan, kita tidak perlu tahu kapan COVID-19 berakhir. Yang kita perlu tahu adalah di sepanjang pandemi COVID-19, semakin banyak orang yang terima Yesus. Karena kenapa? Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai representatifnya surga, kita akan melihat, kita akan menjadi saksi bagaimana COVID-19 itu berakhir. Bukan COVID-19 yang akan mengakhiri hidup kita, tapi kita akan menyaksikan COVID-19 itu akan berakhir. Itu iman saya sebagai gembalamu. Saya berharap engkau punya iman yang sama, sehingga nanti kita bersama-sama melihat itu. Dan sementara kita menantikan itu akan terjadi, ada banyak jiwa yang boleh kita tuai. Ada banyak jiwa. Kemarin saya tonton satu video, katanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini akan terjadi big harvest. Akan dituai 1 miliar jiwa. Banyak? Ya, sangat banyak. Tapi bukankah penduduk dunia 7,6 miliar? Yang Kristen mungkin kira-kira 2 miliar. Jadi 2 tambah 1 miliar, sisa 4,7 miliarnya kemana? Saya tanya dalam hati saya. Tapi mari, ayo kita kerjakan. Kita nggak perlu number, kita nggak perlu jumlah. Tapi sebanyak mungkin jiwa kita tuai dengan mengangkat satu tema. Tidak ada nama lain. 2. Yesus, tanda seru 3 kali. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Biarlah menginspirasi kami semua. Kami ada di Agustus karena Tuhan melakukan mujizat besar. Karena Tuhanlah juru selamat kami. Engkau yang menyelamatkan kami.
Engkau yang memerdekakan kami khususnya dari COVID-19. Sehingga kami ada hari ini sebagaimana kami ada oleh karena perkenan Tuhan. Dan bila kami akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan terus mengajar setiap kami. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.